Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam semangat buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmatullah dari kelompok 5 mata kuliah pengantar filsafat Islam yang membahas tentang filosof Islam, yakni Ibnu Miskawih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, yakni tentang pemikiran filsafat oleh Ibnu Miskawih. Di situ ada dua pembahasan pokok, yaitu tentang metafisika dan dasar-dasar etika. Namun di sini saya hanya menjelaskan tentang metafisika oleh Ibnu Miskawih. Yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, seperti kita ketahui bahwasanya metafisika adalah suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Mengenai metafisika sendiri, di sini ada 3 pembahasan, yakni tentang ketuhanan, yang kedua itu tentang kenabian, dan yang ketiga yakni tentang jiwa. Mari kita langsung sama-sama kupas tentang metafisika oleh Ibnu Miskawih ini. Yang pertama yaitu ketuhanan. Menurut Ibnu Miskawih, Tuhan itu adalah zat yang tidak berjism, azali dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan, dan tidak satupun yang setara dengannya. Ia adalah tanpa diadakan, dan adanya tidak pernah bergantung kepada siapapun, kepada yang lain. Seperti sementara yang lain membutuhkannya. Kalau dilihat sekilas, kayaknya pemikiran Ibnu Miskawih ini sama dengan pemikiran Al-Kindi. Nah, pernyataan di atas selaras dengan Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana intisari dari surat Al-Ikhlas tersebut yakni Allah adalah yang Maha Esa. Allah itu tidak terbilang dan tidak bisa dibagi-bagi. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Allah juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menurut Debord dalam bukunya Tarikh Al-Filsafat fil Islam, di sana Ibnu Miskawih menyatakan Tuhan adalah zat yang jelas dan yang tidak jelas. Dikatakan zat yang jelas bahwa ia adalah zat yang benar, al-haq. Yang benar adalah terang, seperti yang dikemukakan, seperti yang diungkap oleh Al-Quran, yaitu Allahu nurun. Allah itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah keterangan Allah, dan cahaya itu adalah terang. Dikatakan tidak jelas karena kelemahan akal pikiran kita untuk menangkapnya, disebabkan banyak dinding-dinding atau kendala keberadaan yang menutupinya. Pendapat ini bisa diterima karena wujud manusia berbeda dengan wujud Tuhan. Kita tidak bisa sampai kepada Tuhan karena keterbatasan akal pikiran kita. Itu pun semuanya hanya berbentuk asumsi-asumsi semata. Begitu teman-teman. Yang kedua yaitu tentang kenabian. Dalam hal kenabian tampaknya tidak ada perbedaan pendapat antara Miskawih dengan Al-Farabi. Menurut Miskawih, Nabi adalah manusia pilihan yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh akal aktif pada daya imajinasinya. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Miskawih juga menginterpretasikan kenabian secara ilmiah. Usahanya ini dapat memperkecil perbedaan antara nabi dan filosof, dan memperkuat hubungan dan keharmonisan antara akal dan wahyu. Menurut Ibnu Miskawih, Nabi adalah seorang muslim yang memperoleh hakikat-hakikat kebenaran dari Tuhan melalui pewahyuan, melalui wahyu dan akal. Itu yang disebutkan oleh tentang kenabian oleh Ibnu Miskawih. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yakni tentang jiwa.
Kata jiwa berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nafs, yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri atau secara lebih sederhana bisa diterjemahkan dengan jiwa. Para filsuf Islam memandang jiwa merupakan sesuatu yang mengandung daya yang terdapat dalam diri manusia. Pada manusia itu terdapat materi, tubuh dan jiwanya. Tubuh dan jiwa itu mempunyai perbedaan. Jiwa menurut Ibnu Miskawih adalah jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Ia adalah satu kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi. Ia akan hidup selalu. Ia tidak dapat diraba dengan panca indera karena ia bukan jism dan dia tidak berjenis dan bagian dari jism. Jiwa dapat menangkap keberadaan zatnya dan mengetahui keaktivitasnya. Untuk memahami tentang jiwa, Ibnu Miskawih membedakan antara jiwa dan materi. Jiwa sebagaimana dapat dipahami lebih condong kepada yang tidak dapat ditangkap dan diraba dan dirasakan dan diterawang oleh panca indera. Namun sebaliknya, jiwa manusia itu sendiri artinya jiwa tidak dapat bermateri, sekalipun ia bertempat pada materi, karena materi hanya menerima satu bentuk dalam bentuk tertentu. Ibnu Miskawih dalam kitabnya yang berjudul Tahdzibul Akhlaq, karangannya beliau menggambarkan bahwa jika daya-daya jiwa manusia bekerja secara harmonis dan senantiasa merujuk pada akal, dapat melahirkan perbuatan-perbuatan moral yang akan menguntungkan bagi manusia dalam kehidupannya di dunia. Stabilitas fungsi daya-daya jiwa ini pun sangat tergantung pada faktor pendidikan yang sedemikian rupa akan membentuk tata hubungan fungsional daya-daya jiwa dalam membuat keputusan-keputusan yang memang diperlukan manusia dalam merealisasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Dan oleh karena penjagaan kerja akal agar selalu berjalan sesuai dengan naturalnya merupakan prasyarat bagi perwujudan nilai-nilai moral, maka pembinaannya merupakan suatu kemestian dalam dunia pendidikan. Sehubungan dengan kualitas dari tingkatan-tingkatan jiwa yang tiga macam tersebut, Ibnu Miskawih mengatakan bahwa jika yang rendah atau buruk yaitu disebut dengan an-nafsul bahimiyah, bisa disebut juga sebagai nafsul kebinatangan, mempunyai sifat-sifat ujub, sombong, pengolok-ngolok, pendengki, penipu dan takabur. Sedangkan jiwa yang cerdas yaitu an-nafsun natiqah, mempunyai sifat adil, harga diri, berani, pemurah dan benar, bahkan juga cinta. Begitu teman-teman. Karena manusia itu adalah hayawanun natiq. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.